Property People, apa kabarnya nih? Kembali lagi bersama saya Olivia Lim di program Brosis, browsing rumah online seputar inspirasi. Di program ini saya akan bahas mengenai berbagai macam properti secara online dan juga mencari inspirasi interior dan juga dekorasi. Sebelum aku mulai, kalau kalian punya rekomendasi hunian yang buat diulas atau lokasi hunian yang lagi diincer, langsung aja infoin aku di YouTube Rumah 123 atau di Instagram Rumah 123 dan nanti akan saya ulas. Hari ini yang akan aku ulas adalah mengenai suatu hunian secondary yang berlokasi di Bandung, tepatnya di Kota Baru Parahyangan, yaitu di klaster Tata Ruang Sakerta. Untuk rumahnya sendiri di harga 2,3 miliar dan mendapatkan 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi dengan luas tanah 126 meter persegi dengan luas bangunan 106 meter persegi. Untuk deskripsinya ini kita baca bareng-bareng ya. Nah, lebar muka dari rumah ini tuh 7 meter. Kalau dilihat sih dari luas tanahnya 126 meter persegi, berarti panjangnya sekitar 18 meter. Wah, ini sih benar-benar panjang banget ya untuk sebuah rumah, 7 kali 18 meter. Dan juga untuk sertifikatnya sudah SHM, menghadap tenggara juga. Dan untuk carportnya ini karena lebarnya 7 meter, jadi cukup cuma satu mobil aja nih. Dan untuk fasilitas di dalam rumahnya sendiri ini sudah terdapat mezanin. Biasanya mezanin ini diincer banget ya sama kaum milenial karena desain itu simple dan juga keren. Dan juga sudah mendapatkan 2 water heater dan 3 AC dan ini semuanya baru. Sudah mendapatkan kompor tanam dan untuk sink cuci piringnya ini juga udah double sink ya. Di kamar utamanya juga sudah ditempel wood wall panel, jadi bakalan keren banget nih. Oke, sekarang kita lihat nih ya gambar-gambarnya. Oke, kalau dilihat dari gambar-gambar ya ini memang kita nggak bisa lihat fasad keseluruhannya, tapi kita bisa lihat dari teras depannya. Kalau dilihat ini sih memang kelihatan banget ini bangunannya baru ya, newly renovated lah. Karena memang desainnya kekinian, dari carport biasanya naik tangga sedikit itu ada teras depan. Dan kalau kita lihat dari bagian dalamnya, nah dilihat dari foto ini kelihatan nih kalau pengambilan gambarnya dari bagian belakang rumah. Kelihatan jelas ya, panjang 18 meter, ini lega banget tanpa sekat. Jadi kalau misalnya Property People mau bangun rumah, rumah ini bisa menjadi inspirasi biar nggak ada sekat-sekat gitu, jadi pas masuk kelihatan plong banget. Nah, ini pintu utamanya, ini juga tangga menuju mezanin dan terdapat 3 buah jendela di sini. Ini fungsinya supaya cahaya dari luar itu masuk dalam ruangan secara maksimal. Kalau kita lihat ya di sini kan siang dan nggak ada lampu yang nyala. Ini aja udah terang banget loh. Jadi menghemat listrik juga tentunya. Oke, sekarang kita menuju ke bagian belakang rumah dan ini tamannya juga udah didesain ya. Jadi tinggal ditaruh aja kursi outdoor di sini atau misalnya mau ditambah tanaman gantung di sini juga udah bagus banget. Oke, sekarang kita beralih ke kitchen areanya. Di sini sudah terdapat kompor tanam dan juga wastafelnya sudah double sink. Tinggal ditambahin aja nih kabinet atas dan bawah. Oke, sekarang kita beralih ke kamar utamanya. Seperti di deskripsi di awal, kalau kamar utamanya ini sudah ditempel wood wall panel seperti ini. Ini ada rak-raknya, jadi udah kelihatan keren banget. Dan untuk lantainya juga sudah menggunakan parket, tinggal ditambahin aja nih kasur dan juga lemari pakaian di sini. Oh ya, ada juga kamar mandi dalamnya. Ini untuk kamar mandi utamanya juga dindingnya sudah full keramik, perpaduan warnanya juga cakep banget nih. Ada warna krem dicampur sama warna abu coklat, tinggal ditambahin aja sekat kaca dan juga kabinet di bawah wastafel ini. Oh ya, yang tadi deskripsi itu kan terdapat 2 water heater. Nah, ini udah ditempel ya water heaternya dan ini juga water heaternya kelihatannya 15 liter. Jadi memang udah cukup banget nih buat seharian, jadi mandinya nggak perlu pakai air dingin lagi. Oke, sekarang kita beralih ke kamar anak. Nah, di kamar anaknya ini juga kelihatan spacious banget ya. Lantainya juga sudah menggunakan parket seperti di kamar utamanya tadi. Dan untuk AC-nya juga sudah terpasang. Ini tinggal beli aja sih ranjang dan lemari pakaian di sini. Oke, ini untuk kamar mandinya. Tadi kan terdapat 2 kamar mandi dan ini kamar mandi yang kedua. Wastafelnya di depan dan udah ada lemarinya. Dan untuk dalam kamar mandinya kita ngintip sekarang. Nah, untuk bagian dalam kamar mandinya juga udah keren banget karena udah full keramik dindingnya dan tinggal tambahin aja sekat kaca, jadi kalau mandi itu nggak berantakan kemana-mana.
Oke, ini part yang ditunggu-tunggu nih pasti sama property people, lantai mezaninnya. Nah, lantai mezanin ini dari tangga sampai ke atas itu sudah parkit juga. Jadi kalau kita lihat ya, dari kamar utama, kamar anak, dan lantai mezaninnya itu semua sudah parkit. Jadi udah keren banget nih. Nah, tinggal ditambah aja kalau misalnya nggak mau pakai sofa, itu tinggal pakai beanbag di sini. Jadi kalau misalnya mau nyantai-nyantai, itu tinggal gelar-gelar kasur di sini, itu juga pasti nyaman banget. Oh ya, ini juga ada AC-nya ya, udah terpasang di sini. Dan lantai mezaninnya nggak berhenti sampai di situ aja guys. Ada juga bagian kayak apa ya ini ya, bisa ditaruh kasur lipat kali ya. Jadi kalau misalnya ponakan mau nginep ramean nih, kamarnya nggak muat, ini bisa gelar-gelar di sini, semuanya tidur di sini brek-brekan sambil nonton, sambil main game, itu pasti nyaman dan betah banget deh. Dan di sini juga terdapat jendela yang cukup besar. Kan kalau kota Bandung itu udaranya dingin ya, jadi tinggal dibuka aja nggak pakai AC, sepoi-sepoi, udah pasti nyaman banget deh, betah-betahan di lantai mezaninnya. Oke property people, sekarang kita akan membahas mengenai fasilitas di kawasan Kota Baru Parahyangan. Kalau kita lihat dari Gmaps, ini tuh deket banget ya sama IKEA Kota Baru Parahyangan. Jadi kalau misalnya property people mau beli furniture, atau mau cari makan, mau cari tempat nongkrong, itu bener-bener deket banget, tinggal langsung cus sudah sampai. Selain itu di dekat sini juga ada tempat golfnya sendiri, ada juga kampung wisata, rumah sakit, dan untuk akses tolnya juga langsung menuju ke kawasan. Jadi kalau keluar tol Padalarang itu langsung masuk ke kawasan Kota Baru Parahyangan. Gimana property people? Keren banget kan, dan lokasinya strategis banget. Jadi kayak ibaratnya kayak one stop living gitu. Gak perlu kemana-mana lagi, semua ada di Kota Baru Parahyangan. Nah, sebelum kita lanjut ke rumah yang kedua, yang belum subscribe YouTube Rumah 123, buruan deh subscribe sekarang. Biar gak ketinggalan informasi-informasi menarik seputar properti. Oke, untuk rumah yang kedua yang akan saya bahas masih di Kota Bandung, yaitu Edge Quarter. Katanya hunian vertikal ini merupakan apartemen modern multifungsi dan bisa jadi opsi buat para pebisnis dan profesional karena Edge Quarter juga menawarkan SOHO atau Small Office Home Office. Nah, buat yang belum tahu SOHO itu apa, SOHO itu merupakan model unit hunian apartemen dengan konsep hybrid, kombinasi antara hunian dan juga kantor. Konsep SOHO ini dirancang sebagai hunian sekaligus ruang komersil. Nah, jadi orang bisa bekerja dan bertempat tinggal di suatu ruangan. Untuk lokasi Edge Quarter ini sendiri berada di Sumur Bandung dan range harganya antara 2 sampai 4,6 miliaran. Di sini juga terdapat 4 tipe unit. Nah, kita akan bahas ya, tipe unitnya ada apa aja nih. Untuk SOHO ada 2 tipe dan residence ada 2 tipe juga dengan luas bangunan yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan lihat detailnya satu persatu. Nah, untuk SOHO yang pertama, ini luas bangunannya 56,58 meter persegi dengan harga 2,24 miliar. Oke, sekarang kita lihat denahnya dulu ya. Nah, kalau dilihat dari sini sih ini udah cukup spacious karena panjangnya ini sekitar 9 meteran dan juga dikali lebar sekitar 5,5 meter. Dan di sini terdapat walking space-nya juga udah luas banget space-nya. Ada kamarnya juga, ada kitchen area-nya juga, satu kamar mandi. Dan sekarang kita akan lihat fotonya satu persatu. Nah, ini konsepnya industrial, jadi kalau property people mau ngedesain SOHO nih, bisa juga ini menjadi inspirasi buat property people karena keren banget, bener-bener keren banget. Ini seatnya juga kalau aku itu 1, 2, 3, 4, ini bisa untuk 4 workers ya. Dan ini juga di tengah-tengahnya ada kayak tempat buat terima tamu gitu. Kita lanjut lagi ke next slide. Nah, di ujung sini juga ada spot kayak ala-ala cafe gitu guys. Jadi bisa buat makan-makan juga, bisa buat terima tamu juga di sini. Nah, untuk spot yang ini buat ruang ownernya, jadi kayak ada lebih privacy gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi lihat ke kamarnya. Untuk kamarnya juga udah spacious banget, bisa ditaruh ranjang queen bed, bisa taruh lemari pakaian juga, rak-rak juga, jadi bener-bener nyaman banget. Sekarang kita lihat kamar mandinya. Nah, untuk kamar mandinya juga cakep banget ya, dindingnya juga udah full keramik,
Dipakai juga kayak desainnya kayak batu bata gitu sih, dan udah ada sekat kacanya, jadi kalau mandi gak bleber kemana-mana. Ini bener-bener keren banget sih, bener-bener kekinian banget desain kamar mandinya. Oke, sekarang kita akan melihat denah dari tipe Soho yang kedua dengan luas bangunan 98,72 meter persegi dengan harga 3,87 miliar. Nah, sekarang kita lihat denahnya ya. Nah, kalau dilihat dari denahnya, ini luasnya lumayan beda jauh ya sama yang sebelumnya. Sekitar 13,4 meter dikali 6,8, hampir 7 meter. Jadi ada tambahan nih kayak living roomnya gitu. Kalau buat terima tamu bisa lebih luasa jadinya. Di sini juga ada kamar dan juga terdapat living room kecil. Jadi sebelum masuk kamar bisa duduk di sini untuk nonton-nonton. Ada juga kamar mandinya dan juga kitchen area. Oke, sekarang kita ngintip tipe yang residence dengan luas bangunan 53,89 meter persegi dengan harga 2,08 miliar aja. Sekarang kita lihat denahnya. Jadi ini unitnya lebih mirip ke studio. Kalau misalnya mau dibikin ruangan buat hunian aja juga bisa. Kalau misalnya mau dijadiin walking space juga bisa. Nah, ini untuk luasannya 7x95 dikali sekitar 6 meteran sih. Ini cukup spesies juga ya. Dan sekarang kita akan lihat tipe residence yang kedua dengan luas bangunan 119,74 meter persegi dan harganya 4,67 miliaran. Sekarang kita lihat dari denahnya. Untuk unitnya sendiri ukurannya 9,6 meteran dikali 9,8 meter. Jadi benar-benar luas dan juga bentuknya kotak guys. Nah, ini juga terdapat walking space-nya, ini luas banget loh. Wow, ini lebih luas daripada yang tipe-tipe yang tadi ya. Karena memang luasnya totalnya 119 meter persegi sih. Nah, ini bisa buat meeting room juga, ada tempat buat meeting private juga. Ada kamarnya juga di sini, kitchen area dan juga ada kamar mandinya. Dan untuk bangunannya juga modern banget. Kalau kita lihat ya, desainnya banyak kaca. Jadi kalau misalnya siang-siang tuh pasti menghemat listrik karena nggak perlu lagi nyala-nyalain lampu. Nah, ini nih gambar real ya. Jadi ini suasana malamnya. Lihat deh, ini tuh keren banget loh. Gedungnya ini benar-benar kekinian banget dan juga modern. Oke, Property People, sekarang kita akan membahas mengenai fasilitas di sekitar kawasan Edgewater. Nah, di sini tuh dekat dengan Braga City Walk, ini cuma 10 menitan aja. Dan di sekitar kawasan juga dekat dengan stasiun Bandung, rumah sakit, airport, kalau mau ke ATM atau mau ke bank juga deket banget, cuma 5 menitan aja. Dan deket juga ya sama gerbang tol, restoran, sekolahan, dan SPBU. Kalau kita lihat dari Gmaps, nah ini tuh lokasinya bener-bener di tengah-tengah jantung kota Bandung. Tahu sendiri kan ya, jantung kota Bandung di tengah-tengah itu paling banyak restoran, kafe, hotel, tempat komersial, mall-mall, semuanya lengkap banget. Jadi bener-bener super strategis. Nah, gimana Property People? Kedua rumah yang aku review ini keren-keren banget kan? Kalau kalian mau cari hunian dan juga mau info lebih detail, langsung aja ke website rumah123.com. Nah, di sana tuh banyak banget rekomendasi hunian yang keren-keren pastinya. Oke Property People, makasih banget nih udah menyimak episode kali ini. Semoga ulasan tadi bisa menjadi inspirasi buat kamu ya. Kalau ada rumah, apartemen atau properti apapun yang pengen aku review, silahkan tulis di kolom komentar YouTube atau Instagram Rumah123. Dan jangan lupa juga cek fitur terbaru dari Rumah123, yaitu simulasi gaji KPR yang bisa bantuin ngecek kemampuan nyicil rumah sesuai penghasilan plus ngasih rekomendasi hunian atau properti yang sesuai budget. Dari nyari sampai tempatin rumah yang baru, Rumah123.com ada buat kamu. See you!